di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas melanjutkan materi terkait dengan pengisian SPT 1770 guys. Oke, kita tadi sudah masuk ke lampiran 4, sudah selesai guys. Sekarang kita masuk ke lampiran 3. Oke, lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini adalah isi di sini adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, yang kita coba identifikasi penghasilan mana saja punya Pak Budi Sudarsono yang dia masuk ke penghasilan bersifat final. Oke, kita lihat di sini. Berdasarkan catatan yang dilakukan, penghasilan bruto dari usaha perdagangan pulsa per bulan adalah sebagai berikut ini ya guys. Nah, ini kita asumsinya tadi adalah untuk yang pertama ini, soal yang pertama, status suami istri adalah kakak, dan untuk usaha perdagangan pulsa Pak Budi memutuskan untuk menggunakan PP23. Jadi dia pakai PP23, maka ini masuknya final ya guys. Nah, berapa nih coba kita hitung? 450, 650, 950, 12, 1350, 1550, 17, 19, 19, 2050. Coba kita ulang. 450, 650, 950, 12, 1350, 1550, 1550 tambah 250, 18, 2 juta, 2150, 2350, 26. Oke, berarti 2,6 miliar. Masuknya ke nomor 16. 16 ya guys. 16 ya. 2,6 miliar ya. Oke, kemudian berapa PPh terutangnya adalah 0,5% dikali dengan 2,6 juta. Kemudian yang kedua, penghasilan royalti dari metode perdagangan pulsa yang diciptakan senilai 250 juta dari PT ABC atas penghasilan ini telah dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini nggak masuk ya, ini non final. 3, penghasilan sewa lantai 2 toko pulsa dimiliki untuk usaha notaris. Nah, ini sewa lantai 2 toko pulsa dimilikinya ini masuk ya guys sebagai penghasilan bersifat final nih. Sewa tanah dan bangunan senilai 50 juta. Ini 10% ya guys. Kemudian warisan non objek pajak dividen. Nah, ini dividen juga dividen diterima oleh orang pribadi, masuknya final guys. Ini 10 juta. Oke, kemudian nah ini si Tutiwati dia juga hanya bekerja di satu pemberi kerja ya. Jadi hanya bekerja sebagai pegawai di PT Sukamaju pada tahun 2019. Nah, berarti karena dia hanya bekerja sebagai pegawai PT Sukamaju dan dia hanya bekerja di satu pemberi kerja, maka penghasilan istri ini dan dia statusnya adalah kakak, dia masuk ke penghasilan bersifat final ya guys. Nah, maka di sini masuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kita hitung coba berapa penghasilan brutonya ya. 7 juta 500 tambah 20 juta tambah iuran asuransi 2,5 juta, pensiun nggak masuk, dikurangi dengan biaya jabatan ya, ini 7 juta tambah 20, 97 tambah 2,5, 9 juta tambah 2,5, 100. Biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto, berarti 5 juta. Kurangi dengan iuran pensiun biar sendiri, berarti 1 juta. Oke, berarti 94 juta ya guys. Dan PP yang telah dipotong adalah 2 juta ya. Oke, nah sehingga di sini kita bisa hitung sekarang berapa penghasilan bersifat final adalah berapa PPh final yang dipotong senilai 21 juta rupiah guys. Oke. Oke, selanjutnya untuk penghasilan tidak termasuk objek pajak di sini ada warisan ya guys. Warisan senilai 50 juta, masukin di sini 50 juta guys. 50 juta ya. Kemudian nah, lampiran 3 sudah selesai ya. Kita masuk ke lampiran 2. Ini jangan lupa ya guys dilengkapi tahun, periodenya, pencatatan dan identitas. Lampiran 2 kita masuk ke lampiran 2 ini kalau untuk SPT 1770 isinya hanya bukti potong aja, daftar bukti potong. Nah, ya udah kita masukin bukti
potong apa aja yang ada di sini. Yang pertama ini final ya guys. Ini ya, penghasilan royalti dari metode perdagangan pulsa, royalti ya guys, dari PT ABC ya. PT ABC NPWP-nya, ini nggak dikasih NPWP-nya ya. Kita bikin aja 132 222 222 2 432 000 misalnya ya. Nomor bukti potongnya adalah 1 PPh 23 2019, tanggalnya 5 Mei. Jenis pajaknya PPh pasal 23, jumlah PPh yang dipotong adalah 250 juta. Nah, royalti itu kan kenanya 15% ya, guys. Berarti 37.500.000. Ini PPh 23, kemudian ini pasal 4 ayat 2 final ya. Ini final. Kemudian ini final juga. Kemudian ini pasal 21 final ya guys tadi, karena dia masuknya ke penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Berarti cuma PP pasal 23 ini aja guys ya. Nah, berarti kita jumlahin, nah berarti totalnya adalah 37.500.000. Nah, jangan lupa ini diisi semua guys. Nah, setelah itu kita masuk ke lampiran 1. Nah, lampiran 1 untuk SPT 1770 itu ada 2 lembar guys, ada 2 halaman. Halaman 1 itu untuk wajib pajak yang dia melakukan usaha menjalankan usaha pekerjaan bebas, tapi dia melakukan pembukuan. Itu masuknya ke halaman 1. Ya, makanya di sini ada pembukuan, laporan keuangan, diaudit atau tidak, NPWP, nama akuntan publik, dan seterusnya ya. Ini adalah untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan. Nah, untuk wajib pajak yang melakukan pencatatan, itu masuknya ke halaman 2 guys. Ya. Dan halaman 2 ini untuk memasukkan penghasilan-penghasilan lain seperti penghasilan dari pekerjaan kalau misalnya ada atau penghasilan lain. Nah, untuk yang wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang melakukan pembukuan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut waktu kita bahas tentang PPh badan ya guys. Karena di situ ada rekonsiliasi fiskal dan seterusnya. Itu nanti di setelah UTS kalau untuk yang mahasiswa PKN STAN. Nah, oleh karena itu kita coba di lampiran 1 ini berarti untuk usaha pekerjaan bebas nggak ada ya guys, karena ini yang dagang tadi, meskipun ada dagang di sini, tapi dagang ini tadi masuknya final ya guys. Di sini sudah tidak perlu kita masukkan lagi. Kemudian royal, nah berarti dagang ini enggak, pekerjaan juga tidak ada karena tadi meskipun kakak tapi istri masuknya ke final ya guys. Seperti itu. Kemudian berarti sini juga nggak ada. Nah, terakhir aja penghasilan itu dalam negeri lainnya. Nah, untuk dalam negeri lainnya berarti ada royalti ya guys. Tadi royalti 250 juta. Nah, tulislah royalti 250 juta di sini. Sehingga jumlahnya adalah 250 juta. Oke, kemudian masuk halaman 1 nggak perlu diisi, tapi jangan lupa identitasnya diisi ya guys di atas. Tahun, periode, identitas, ini juga tahun, periode, identitas. Oke, kita masuk ke lembar utama. Ya, jangan lupa tahun, periode, identitas. Ya. Statusnya kakak, NPWP istri suami tidak ada ya, karena ada statusnya kakak berarti sama NPWP istri sama dengan suami. Nah, sekarang kita masuk penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Harusnya kita ambil dari sini, tapi nggak ada ya guys. Kosong. Penghasilan itu dalam logis hubungan dengan pekerjaan juga kosong. Ya kan? Selanjutnya penghasilan itu dalam negeri lainnya ini ada baru 250 juta ya tadi ya. Kemudian penghasilan itu luar negeri nggak ada, maka jumlah penghasilan itu adalah 250 juta. Betul ya. Zakat nggak ada, maka total 250 juta. Kompensasi nggak ada, ini berarti sama 250 juta juga. Nah, PTKP. Nah, kita lihat di sini PTKP-nya dia kawin ya. Tutiwati istrinya dan anaknya 2. Ada
anak kandung dan anak angkat. Kalau mertua ini nggak bisa jadi tanggungan guys, kenapa? Karena mertuanya ini dia pensiunan, yang mana pensiunan itu masih mendapat penghasilan guys, berarti dia tidak bisa menjadi tanggungan. Berarti statusnya adalah K2. K2 itu berapa? 54 juta ya. Tambah 3 dikali 4,5. Kenapa 3? Karena satunya kawin ya guys, kawin plus anaknya 2. Oke, berarti 67,5. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 182.500. Nah, berapa? Maka PPh utangnya berapa? Nah, kita coba ya. Berarti 50 juta dikali 50%, 50 juta dikali 5%, 2,5 juta. Ditambah dengan 182.500 ya. Dikurangi dengan 50 juta ya. Dikali dengan 15%. 22.375.000. Ya, 22.375.000. Ini enggak ada. Maka PPh utangnya 22.375. Nah, PP yang dipotong dipungut. Ternyata PP yang dipotong dipungut adalah sebesar 37,5 guys. Nah, ini lebih ya. Maka di sini ada PPh yang lebih dipotong atau dipungut ya guys. Senilai 15.125.000. Seperti itu. Ya. Kemudian kemudian nah, di sini ada PP pasal 25 yang dibayar ya guys. PP pasal 25 yang dibayar adalah 6 juta ya guys. Berarti ini 6 juta. Sehingga jumlah kredit pajaknya 6 juta dan sehingga PPh yang lebih bayar menjadi 15.125 dikurangi dengan 6 juta. Totalnya adalah 21.125.000. Nah, untuk 21.125.000 ini dia bisa menggunakan fasilitas pasal 17D ya guys. Ini kalau bisa mau lihat lagi bisa lihat di materi tentang KUP di channel Jago Pajak. Bedanya adalah kalau yang direstitusikan di pasal 17B dia itu melalui mekanisme pemeriksaan. Kalau 17C itu WP dengan kriteria tertentu dan 17D itu WP dengan persyaratan tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu. Dan ini beda kalau yang 17C dan 17D ini dia tanpa pemeriksaan. Dia bisa dikembalikan uangnya tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, jadi hanya penelitian saja. Sedangkan untuk yang direstitusi, yang pasal 17B itu dia harus melalui proses pemeriksaan. Nah, nanti bisa dibaca kalau misalnya orang pribadi dia melakukan usaha atau pekerjaan bebas, LB-nya kurang dari 100 juta, maka dia bisa dilakukan pengembalian dengan menggunakan namanya pengembalian pendahuluan gitu, dengan menggunakan SKP PKP itu surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak gitu ya, SKP PKP. Nah, berarti pasal 25 nggak ada di sini karena LB ya guys. Dan kemudian di checklist apa aja yang ada. Jadi yang pertama adalah bukti potong pasti ya. Kemudian fotokopi formulir 17.211 karena tadi ada istrinya yang jadi pegawai. Kemudian daftar jumlah penghasilan bruto. Ini keterangan PPh final juga masuk ke sini guys. Karena tadi ada ini ya penghasilan bersifat final yang digunakan PP 23. Oke, kemudian terakhir identitas, wajib pajak, tanggal diisi dan tanda tangan jangan lupa. Seperti itu. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Apabila kalian ingin bertanya, bisa diajukan di kolom komentar. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.